Selamat pagi, siswa-siswi yang terkasih dan juga para guru dan juga saudara-saudara sekalian. Bersama kita di pagi hari ini bersekutu melalui media online. Kita mau belajar satu karakter tentang berbuat baik dan kiranya kita semua dimampukan oleh Roh Kudus untuk belajar dari firman Tuhan yang akan kita dengar sesaat lagi. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar. Belajar untuk bagaimana seharusnya kami menjadi murid-murid Kristus yang tidak menahan kebaikan. Kiranya Tuhan menolong melalui firman Tuhan yang akan kami dengar sesaat lagi, supaya kami boleh memiliki karakter yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah, ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah jangan menahan kebaikan. Dari Amsal 3 ayat 27 sampai 38 yang berbunyi demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Berbagilah mereka yang mendengar dan yang melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, bicara soal memberi itu sesuatu yang sudah tidak asing buat kehidupan orang beriman. Tetapi melalui firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 27 dan 28 ini ada 3 hal yang menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Wah, jangan menahan kebaikan bagi orang yang berhak dan juga walaupun engkau memiliki kemampuan, begitu ya. Padahal engkau memiliki kemampuan. Mari kita cermati 3 hal ini. Yang pertama, janganlah menahan kebaikan. Buat beberapa orang, menahan kebaikan bukanlah sesuatu yang asing. Karena hampir semua orang, dan kebanyakan orang terutama, cenderung untuk menahan kebaikan. Adapun orang yang langsung berinisiatif itu biasanya ada kondisi tertentu. Nanti kita akan bahas. Tetapi pada umumnya orang itu menahan kebaikan yang pertama karena mereka takut kecewa. Takut kecewa kenapa? Karena kalau dia berbuat baik, apakah orang tersebut mampu mengembalikan kebaikan yang diberikan? Jangan-jangan malah mengecewakan. Disinilah titik di mana banyak orang nggak mau membantu. Ada yang akhirnya mengurungkan niat membantu karena berpikir, apa untungnya bagiku? Akan ada kekecewaan. Jangan-jangan ketika saya memberi, saya menolong, tiba-tiba mereka tidak bisa membalas budi. Ini hukum tabur tuai yang ada di tengah dunia dan nggak bisa kita pungkiri bahwa di kehidupan kekristenan ini pun terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, takut salah. Kalau bantu, jangan-jangan orang ini sebenarnya nggak terlalu butuh. Atau ketika bantu, dipermasalahkan secara hukum. Harusnya nggak boleh. Apalagi ya, ketika kita hidup di negara yang cukup unik ini, kadang hukum itu justru malah bisa dipermainkan. Di sini orang kadang menahan kebaikan karena takut salah. Sebagai contoh misalnya ada kecelakaan, kita pengen bantu, tiba-tiba yang kecelakaan itu mengalami musibah yang lebih parah. Bisa jadi kita yang disalahkan. Di sini orang menjadi takut untuk berbuat baik dan hal itu terjadi, sungguh terjadi. Dan ada orang yang merasa bukan kewajiban kita. Harusnya orang lain dulu yang dekat dengan dia, atau misalnya ada orang yang kesulitan keuangan, ya keluarganya dulu. Ada orang tua yang begitu renta, ya anaknya dulu dong yang harus bantu dan lain sebagainya. Sehingga kita jadi terhambat untuk melakukan hal baik. Menunda kebaikan yang sebenarnya bisa kita lakukan di awal.
Nah, disinilah menjadi alasan orang menahan kebaikan. Atau ada yang merasa diri masih kurang, sehingga saya aja belum cukup kok. Bagaimana saya harus bisa bantu orang lain? Jadi mereka berpikir memberi itu harus dari sebuah kelebihan. Kalau hanya sebatas lebih dari cukup, maka mereka tidak mau membantu. Apalagi kurang, gitu ya. Lebih dari cukup saja tidak mau membantu, apalagi yang kurang. Nah, ini yang keempat. Atau yang kelima, tidak terbiasa untuk memberi. Ada orang-orang yang dilahirkan dari keluarga yang mapan dan punya kebiasaan untuk memberi. Tapi ada juga orang yang keluarga mapan bahkan berlebih, tetapi tidak terbiasa untuk memberi, sehingga jadi pelit. Tapi ada juga orang yang hidup dalam garis kemiskinan atau yang biasa saja, tapi memang cenderung terbiasa untuk memberi, karena memang kaya secara rohani. Miskin saja secara materi, tetapi kaya secara rohani. Jadi dia bisa beri banyak hal, tapi nggak sedikit juga orang yang miskin tapi tetap aja jiwanya juga miskin. Tapi ini jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Marilah kita yang hidup dalam kecukupan atau berlebih itu mampu untuk memberi. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu mengajak kita untuk bersikap proaktif di dalam berbuat kebaikan. Seperti kata-kata, apa yang engkau inginkan orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah demikian. Itu sebuah tindakan aktif. Ada orang berpikir kalau kamu nggak mau dijahatin, ya jangan dijahatin. Tapi kan Tuhan Yesus mengatakannya bukan demikian. Kalau kamu mau orang lain melakukan sesuatu, ya lakukan dulu, gitu ya. Bukan alasan timbal balik sih, tetapi maksudnya adalah Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang proaktif, melakukan sebuah tindakan baik, bukan berdasarkan orang lain dulu, tetapi dari kita dulu. Inside out, bukan outside in. Kita yang mempengaruhi orang lain, kita yang berbuat baik, kita yang menjadi dampak buat orang banyak. Begitu ya. Ini yang pertama. Jangan menahan kebaikan. Kalimat kedua, klausa kedua yang cukup menarik dari ayat kita hari ini adalah kepada mereka yang berhak, gitu ya. Jadi ada orang-orang yang menahan kebaikan bukan karena yang tadi itu, tetapi melihat kira-kira siapa yang dibantu. Faktor orang ini sangat mempengaruhi siswa-siswi dan guru. Kita nggak bisa pungkiri, kita melihat orang dibantu itu karena faktor kelayakan. Ada orang yang seakan-akan tidak butuh pertolongan, tapi dia minta tolong. Sebagai contoh, mereka masih muda, masih kekar, lalu meminta-minta di pinggir jalan. Kira-kira kalau ada dua orang di situ, yang satu tadi tubuh kekar, dan yang satu renta usia lebih lanjut, kurus, kerempeng, terus bajunya lebih kumal, kira-kira siapa yang akan kita bantu atau kita kasih? Jangan bilang nggak dikasih dua-duanya, gitu ya. Anggaplah kalian mau memberi, kira-kira yang diberi itu siapa? Pastilah, saudara-saudara, yang ingin diberi adalah orang yang kita anggap layak untuk mendapat. Ya, jadi orang yang renta itu kemungkinan. Atau kasus yang lain. Misalnya ada pengamen di pinggir jalan, yang satu hanya bermodalkan tepuk tangan, gitu ya. Tepuk tangan dia sambil bernyanyi, yang satu lagi bernyanyi sambil punya grup musik di pinggir jalan. Kira-kira setelah bernyanyi dua-duanya, yang mendorong kita, yang membuat kita mau memberi, kira-kira kita mau memberi yang mana? Memberi yang biasa aja pakai tepuk tangan, atau pakai yang alat musik cukup lengkap? Kecenderungan orang akan memberikan ke mereka yang cukup lengkap alat musiknya, karena menghibur. Jadi faktor kelayakan dianggap penentu seseorang untuk memberi. Ya, itu sangat mempengaruhi.
Lalu yang berikutnya, selain seberapa layak, masalah personal. Kalau orang yang butuh bantuan ini adalah mereka yang punya kebiasaan baik, dia terbuka, dia tulus hanya karena masalah situasi dan tempat yang tidak tepat, dia jadi jatuh begitu ya, atau mengalami sebuah persoalan, pasti nggak ada pertimbangan berat kita mau memberi. Apalagi itu ada kaitannya dengan keluarga kita, entah itu sepupu atau saudara dekat dan saudara jauh begitu ya. Kalau orangnya baik itu nggak jadi masalah. Tapi kalau yang meminta bantuan itu adalah mereka yang punya masalah dengan kita, entah dia pernah membuli, pernah menjahati, atau pernah melakukan hal yang buruk kepada kita, ketika dia butuh pertolongan cenderung untuk kita tunda pertolongannya. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran buat kita hari ini? Ya, walaupun di kitab Amsal mengatakan kepada mereka yang berhak, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi siapapun. Tetapi ingat, harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan kita jadi ATM berjalan. Jadi ATM hidup, udah tahu dia tukang bohong, lalu kita royal-royalnya memberi. Tentu ini juga tidak mendidik. Kita harus pintar-pintar, tapi tulus juga dalam memberi. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah ketika kita mau memberi kepada orang yang berhak untuk menerima, tapi ada kecenderungan untuk menunda. Ya, menunda karena ada sikap kepura-puraan. Padahal kita mampu, bukan cuma masalah materi, mungkin waktu kita. Dia minta, bro, sis, saya mau curhat dong, saya butuh waktu untuk, saya butuh tong sampah untuk bisa mengeluarkan segala unek-unek saya dan lain sebagainya. Nah, di sini orang juga kadang-kadang mikir, aduh kalau waktu saya tersita, nanti saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau ngingetin kita. Hindarilah sikap pura-pura tidak mau membantu, karena sikap ini sangat menjengkelkan. Andaikan saja kita dalam posisi yang minta bantuan, lalu kita tahu bahwa orang yang kita mintain bantuan ini sebenarnya mampu untuk membantu, tetapi pura-pura tidak mau membantu. Sehingga yang dilakukan, udah datang lagi besok, saya ngumpulin dulu duitnya dan lain sebagainya, saya tunda dulu, besok deh saya kasih waktu buat kamu untuk mendengarkan, besok deh saya kasih waktu kamu, waktu saran buat kamu dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, bicara soal mau memberi, janganlah kita pura-pura untuk mau membantu, tetapi sebenarnya kita tidak mau membantu. Nah, selain itu, jangan tunda-tunda untuk melakukan kebaikan. Karena Tuhan memberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan itu selalu di depan mata kita. Ketika kesempatan diberikan kepada kita lalu kita tunda, belum tentu kesempatan itu bisa kita lakukan lagi, bisa kita ambil. Karena memberi bantuan adalah sebuah kesempatan dari Tuhan untuk menguji kita juga, apakah kita sungguh-sungguh menganggap sesama kita itu juga sesama ciptaan Tuhan yang bisa saling menopang, dan Tuhan bisa memberikan kita banyak hal dari apa yang kita lakukan kepada orang lain. Kiranya kita semua disadarkan betul bahwa kita ini bukanlah orang yang hidup sendirian. Kita ini orang yang hidup berdampingan. Jadi janganlah menahan kebaikan, karena dengan menahan kebaikan sesungguhnya kita itu menjadi sesuatu yang, dengan menahan kebaikan kita justru malah menahan berkat Tuhan bagi orang yang berhak untuk menerimanya. Tapi ketika kita jadi saluran berkat Tuhan, yakinlah Tuhan mempercayakan kita lebih dari apa yang sesungguhnya kita bayangkan sebelumnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, janganlah menunda-nunda untuk melakukan kebaikan jika kami siap dan sanggup untuk melakukannya.
Tidak hanya dalam rupa uang, tidak hanya dalam rupa materi kami bisa membantu orang lain, tetapi dalam rupa waktu, tenaga, dan lain sebagainya yang kami miliki. Itulah talenta yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami mampu untuk melakukan banyak hal yang seturut dengan kehendak-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami, aktivitas belajar dan mengajar. Tuhan tuntun setiap kami supaya kami memiliki semangat, walaupun kondisi kami masih dalam pembelajaran jarak jauh. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.